Assalamualaikum anak-anak semuanya. Halo. Apa kabar? Bu Guru harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak semuanya belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari sebuah teks dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu kalimat tanya dan apa saja jenis-jenisnya dan bagaimana sih cara kita menggunakan kalimat tanya untuk menggali sebuah informasi? Kalau anak-anak semuanya belum tahu, yuk kita pelajari bersama-sama. Baik, sekarang kita mulai ya untuk belajar membuat pertanyaan dengan aspek 5W1H. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari aspek 5W1H itu sendiri. Jadi aspek 5W1H merupakan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai informasi dalam teks. Adapun pengertian dari kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Adapun hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan dalam membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan adalah yang pertama, yaitu kalian harus membaca keseluruhan isi teks untuk mengetahui dan memahami informasi apa saja yang terkandung di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus menandai pokok-pokok informasi yang disampaikan di dalam teks. Kalian bisa menandainya dengan pensil atau stabilo yang kalian punya. Kemudian yang ketiga yaitu kalian harus memahami terlebih dahulu fungsi kata tanya yang termasuk dalam 5W dan 1H. Apakah kalian tahu apa saja kata tanya yang termasuk dalam 5W1H itu? Mari kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. W yang pertama yaitu adalah what atau apa. What atau apa berfungsi menanyakan objek, topik, peristiwa, atau arti dari sebuah peristiwa. W yang kedua yaitu where atau di mana. Where atau di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah when. W yang ketiga adalah when atau kapan, yang berfungsi untuk menanyakan waktu sebuah peristiwa. Kemudian selanjutnya, W yang selanjutnya adalah who atau siapa. Who atau siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kemudian W yang selanjutnya adalah why atau mengapa. Why atau mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian H yang terakhir adalah how atau bagaimana. How atau bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, sekarang ayo kita berlatih untuk membuat pertanyaan dari sebuah teks. Nah, coba sekarang anak-anak baca dulu dan perhatikan apa saja pokok-pokok informasi yang terkandung di dalam teks 9 rumah warga kebakaran, 1 mobil turut ludes terbakar berikut ini. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat tanya dari berdasarkan teks sebelumnya. Yang pertama itu adalah kata tanya apa. Kita bisa membuat kalimat tanya yaitu apa topik utama yang diberitakan dalam teks tersebut.
Kemudian yang kedua adalah kata tanya kapan. Kita bisa membuat kalimat kapan kejadian kebakaran tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu kata tanya di mana. Kita bisa membuat kalimat di mana kebakaran terjadi. Kemudian yang keempat yaitu kata tanya siapa. Dari kata tanya siapa ini kita bisa membuat kalimat tanya yaitu siapa yang diwawancarai pada teks tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Dengan kata tanya mengapa kita bisa membuat kalimat tanya dari teks yang tadi berupa mengapa api cepat menyala dan membesar. Kemudian yang keenam adalah bagaimana. Dari kata tanya bagaimana kita bisa membuat kalimat tanya yaitu bagaimana cara petugas damkar mencegah api merembet ke bangunan lain. Nah, demikian kalimat-kalimat tanya yang kita bisa buat dari teks sebelumnya. Nah, ada yang perlu anak-anak ingat sebelum membuat pertanyaan atau kalimat tanya dari sebuah teks, yaitu buatlah pertanyaan yang memang jawabannya itu terdapat di dalam teks yang sudah disediakan. Jadi anak-anak kalau misalnya tidak ada informasinya jangan dibuat kalimat tanyanya ya. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari Bu Guru. Sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak semuanya untuk mengingat kembali apa saja sih yang kita pelajari tadi. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa pengertian dari kalimat tanya yang 5W1H. Kemudian yang kedua kita sudah mempelajari apa saja jenis-jenis kata tanya. Yang ketiga, kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat pertanyaan atau kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya 5W1H untuk menggali informasi dari sebuah teks. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa menerima penyampaian materi dengan baik ya. Tetap semangat dan terus rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.